Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, pada kondisi saat ini di mana hampir seluruh sektor usaha tengah melemah akibat dampak pandemi COVID-19, arah perusahaan tidak lagi ditargetkan untuk berkompetisi jadi pemenang tunggal, melainkan kemenangan kolektif melalui kolaborasi untuk memperkuat daya saing ekonomi. Kolaborasi dibutuhkan untuk membangun ekosistem usaha yang kuat dan sama-sama bertumbuh dengan sehat. Demikian pula pemirsa halnya dengan industri asuransi sebagai sektor usaha pendukung yang berada di belakang bisnis lain sebagai proteksi. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir di studio Vankar Umar, Direktur Utama BRI Insurance. Selamat pagi Pak Vankar. Selamat pagi Pak Min. Semoga dalam keadaan yang sehat ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Pagi-pagi sekali kita ketemu ya. Iya, biasanya kita ketemunya offline, tapi kita ketemunya di sini di langsung live ya Pak ya. Oke, Pak Vankar. Sebagai gambaran secara umum ya Pak ya, sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi perusahaan asuransi di masa pandemi ini Pak? Baik Pak, jadi kalau kita bicara tentang pandemi, sebenarnya kan kita tidak bicara hanya tentang asuransi ya. Betul. Tetapi kita bicara secara overall industri yang berkembang di berbagai sektor. Dalam masa sekarang, pandemi memang meluluhlantahkan banyak sektor. Setuju. Turbulensi ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu juga bahwa di antara keterjungkalan ekonomi itu, ada sektor tertentu yang mengalami justru keberkahan. Dalam istilahnya disebut tipping point. Sebutlah misalnya industri yang bergerak di bidang farmasi, industri yang bergerak di bidang logistik, kemudian kebutuhan pokok, ataupun telekomunikasi. Nah, itu mereka yang bertumbuh. Nah, tidak banyak juga yang jatuh kan. Nah, kalau asuransi, asuransi adalah industri yang sesungguhnya adalah di belakang dia. Dia follow the business. Ada di belakang sektor real. Ketika sektor realnya bertumbuh, asuransi pun bertumbuh. Tapi kalau sektornya jatuh, asuransi pasti jatuh, karena dia di belakang. Nah, kita lihat data menunjukkan bahwa asuransi general itu juga terkontraksi sampai mencapai minus 7,5% September kemarin. Asuransi health, kesehatan, jiwa sedikit lebih baik, dia hanya kontraksi minus 1%. Kenapa demikian? Karena asuransi kesehatan adalah asuransi yang memang sekarang ya semua standar kesehatan kan. Semua mencari kesehatan. Kita takut sakit, takut kekurangan uang untuk membayar rumah sakit. Karena masanya adalah masa-masa sakit, pandemi tentang kesehatan. Nah, general sendiri ketika masa sekarang justru orang sulit. Kenapa? Karena free cash flow-nya makin tipis untuk membayar asuransi. Itulah sebabnya kenapa makin terpuruk asuransi general ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian bagaimana strategi utama perusahaan asuransi saat ini untuk bisa bertahan dan tentunya mendorong perekonomian nasional yang terdampak akibat pandemi ini? Kalau bicara tentang strategi, kita juga bicara tentang bagaimana turbulensi ekonomi ya kita harus hadapi. Nah, dalam setiap tantangan, setiap perubahan, setiap masalah ada opportunity di dalamnya. Maka bagaimana industri merespon opportunity itu poin utama. Ada meresponnya dengan cepat, dia dapat poin. Ada meresponnya dengan benar, dapat poin. Jadi how to respond the situation. Merespon dengan cepat, merespon dengan baik. Nah, strategi yang kita bicara adalah bahwa ada strategi ke dalam, strategi ke luar. Kalau kita bicara tentang strategi ke dalam, tentu kita bicara tentang strategi revitalisasi bisnis, proses bisnis internal. Betul. Ada berapa poin di situ. Sebutlah misalnya bagaimana kalau kita bicara tentang asuransi ya, bagaimana proses kita revitalisasi menjadi yang tadinya sangat manual, menjadi juga lebih digital, lebih sistem. Kalau urusan asuransi biasanya itu mulai dari akseptasi sampai dengan klaim. Jadi bagaimana kita proses, contoh katakanlah yang tadinya kalau terbit polis itu bisa seminggu, 2 minggu, sampai prosesnya seperti itu. Nah, sekarang nggak boleh seperti itu. Harus cepat meresponnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah strategi keluar. Keluar adalah bagaimana channel distribusi kita perbanyak. Asuransi itu banyaknya adalah di conventional way. Tetapi kalau model sekarang, dia harus multi channel distribusi. Betul. Maka mulailah masuk ke sisi digital. Mulailah masuk kolaborasi dengan sisi digital. Kemudian kalau kita bicara tentang ketahanan ekonomi, menurut hemat saya, ya Pak, sekarang ini sudah waktunya tidak lagi bicara tentang
bagaimana menang dan sebagainya. Tetapi kita memperkuat ekosistem, ekonomi kolaborasi. Ekonomi kolaborasi adalah membangun ekosistem, memperkuat supply chain. Strategi bukan lagi untuk menang, karena kalau menang pasti ada yang kalah. Betul. Kalau ada yang tumbuh, mungkin ada banyak yang berkelimpangan. Nah sekarang situasinya kita harus kompak. Bukan hanya asuransi harus kompak, tapi seluruh industri. Membangun ekosistem bukan hanya dalam lingkup industri, tapi di luar daripada itu. Membangun juga supply chain, bagaimana yang kuat, merangkul yang lemah, bagaimana sumber-sumber kebutuhan dasar daripada korporasi misalnya diperkuat oleh yang kecil-kecil, dibina seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita kuat, itulah ketahanan ekonomi. Orang lain tidak mudah masuk ke kita. Tapi kalau kita lemah ya, orang masuk. Karena orang bisa lebih cepat daripada kita. Kita masih berpikir untuk menang dan kalah. Itu langsung. Sekarang orang itu langsung masuk. Jadi kolaborasi yang penting kalau saya bilang sekarang ini, Pak. Kolaborasi yang penting ya di sini. Tapi kita bicara mengenai memang situasi seperti sekarang, memang betul sekali tadi Pak Fankar mengatakan bahwa memang situasi seperti sekarang kita harus bergerak bersama-sama, kita harus bergerak berkolaborasi seperti itu ya. Tapi kemudian pertanyaan saya adalah apakah hal ini sebenarnya lumrah dilakukan di situasi seperti ini? Tapi kita akan bahasnya usai jeda Headline News, Pak Fankar. Oh baik. Baik ya, oke. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda Headline News pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa bersama dengan Bapak Fankar Umran, Direktur Utama BRI Insurance. Oke Bapak, tadi sebelum jeda kita bicara mengenai kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi apa yang mungkin dilakukan oleh perusahaan asuransi. Tapi kalau dilihat bersama di situasi pandemi seperti ini, apakah ini memang situasi yang memang lumrah untuk dilakukan kolaborasi Pak? Jadi gini Pak Marvin, sebenarnya kalau di asuransi itu justru adalah industri yang sudah terbiasa kolaborasi. Nah kolaborasi memang ada dua. Yang pertama adalah kolaborasi yang di dalam industri, yang di luar juga nanti akan kita bicara. Kolaborasi juga sesungguhnya adalah bagaimana kita memperkuat bisnis. Di situ juga ada unsur bagi-baginya ya. Tetapi yang lebih penting adalah di industri adalah bagaimana supaya risiko itu terspreading. Betul. Nah di industri asuransi itu biasa berkolaborasi. Tidak ada satupun asuransi, industri asuransi atau perusahaan asuransi yang mampu mengabsorb semua risiko untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain bahwa satu kue itu dirangkul sendiri, risiko sendiri, penghasilan sendiri tidak, itu akan mati dia. Maka di belakangnya ada namanya reasuransi. Kita membagi risiko ke sana. Di belakangnya lagi ada lagi namanya perusahaan retrosesi seperti itu. Nah, kemudian depannya lagi tidak hanya asuransi sendiri itu dapat bisnis, ada namanya broker depannya. Seperti itu. Nah kemudian kolaborasi kalau sekarang ini Pak, itu juga sudah dua model. Kolaborasi konvensional yang tadi disebut, kemudian tidak ada pilihan lagi sekarang, kita harus masuk dalam kolaborasi digital. Digital juga banyak pemain, insurtech misalnya, ada broker, digital broker, ada agregator, ada affiliate marketing, semua bisa kita lakukan kolaborasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat kemudian sendiri, itu adalah kolaborasi memperkuat industri. Nah ada B2B, B2B misalnya kalau konvensional way adalah bagaimana perusahaan asuransi berkolaborasi dengan suatu perusahaan tertentu yang besar, yang mungkin punya banyak supply chain. Kemudian ada B2C, bagaimana bisnis langsung kepada konsumen. Kemudian ada lagi namanya B2C, B2B2C. B2B2C, misalnya kolaborasi dengan, contoh misalnya satu affiliate marketing. Saya berkolaborasi dengan dia, tetapi sungguhnya bukan dia yang saya sasar. Dia punya banyak follower, banyak anggota di sana, banyak supply chain. Jadi B2B2C seperti itu. Nah itu adalah lumrah di asuransi. Sangat biasa seperti itu. Bahkan kalau saya saran memang sekarang ini bukan hanya asuransi yang perlu melakukan. Tapi semua sektor. Tadi kita di seksi pertama tadi sudah kita bicara. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi tidak ada pilihan. Kita harus memperkuat kolaborasi, saling mendukung, support sama lain. Memperkuat ekosistem, memperkuat supply chain sehingga ekonomi kita tahan benturan. Karena kita saling mengikat satu sama lain. Kira-kira itu poinnya Pak Mopin. Tapi kita bicara mengenai strategi juga ya Pak ya. Tadi memang betul dikatakan goes to digital ya. Tapi kendala yang masih dilakukan tuh masih dirasakan apa sih Pak? Karena kalau dikatakan orang masih beranggapan bahwa asuransi dengan cara konvensional berarti seperti apa untuk strateginya? Nah ini juga memang betul ya. Kalau bilang kendala, asuransi masih banyak kendala kalau kita bilang mau cerita pengembangan asuransi. Ya kenapa? Sebutlah misalnya masyarakat Indonesia itu sangat belum insurance minded.
Betul. Literasi keuangan kita 35% rate-nya. Asuransi sendiri hanya 19%. Jadi jauh di bawah itu. Kemudian kalau kita bagi lagi asuransi general dan life, asuransi life lebih tinggi, insurance general itu lebih rendah. Kenapa? Karena orang sadar kesehatan itu lebih tinggi dibanding sadar bagaimana asuransikan risiko kebakaran, risiko banjir, risiko tabrakan mobil. Itu orang lebih cenderung kesehatan, makanya rate-nya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dalam masa pandemi seperti ini, tadi saya bilang, orang semakin sulit. Orang mau makan lebih utama dibanding orang bayar premi. Ya. Maka tugas kita bersama adalah bagaimana supaya tantangan ini kita bisa bangun. Yang pertama tentu meningkatkan literasi. Literasi itu tidak bisa dilakukan oleh asuransi sendiri. Betul. Paling tidak ada 5 hal yang harus pentahelix yang harus berkolaborasi di situ. Sebutlah misalnya government, kemudian lembaga keuangan, termasuk asuransi tentunya lah, asosiasi juga, bahkan universitas sendiri termasuk. Situ yang berkolaborasi. Nah, termasuk di antara adalah korporasi-korporasi. Kita sama-sama membangun ekosistem ini, membuat literasi naik, sehingga otomatis ketika literasi naik, orang sadar asuransi, maka mereka memproteksi diri. Karena kita tidak bisa pandang remeh juga, Pak. Kenapa? Contoh gini, seseorang yang pengusaha, katakanlah pengusaha UMKM ya, punya toko kecil, ketika terbakar, berarti ada persoalan di situ kalau tidak asuransi. Kenapa? Betul. Karena dia harus menyiapkan sejumlah uang yang cukup untuk recovery usahanya. Nah, kalau dia membayar premi untuk satu bangunan senilai 1 miliar saja mungkin hanya 300.000. Betul. 300.000. Cukup 300.000 ketika ada masalah diganti 1 miliar oleh asuransi. Ini yang kita kurang sadari seperti itu. Karena kita tidak pernah mengatakan ini tidak ada risiko. Padahal risikonya memang tak terduga seperti itu. Betul. Itu yang harus kita lakukan, Pak. Oke. Kemudian itu kan termasuk juga dalam bagaimana PR untuk meliterasi orang-orang gitu kan. Yeah. Karena memang secara konvensional kalau banyaknya survei mengatakan bahwa banyak sekali orang kemudian begitu mendengar kata asuransi langsung mundur dulu begitu. Tanpa menyadari urgensinya Itu. Urgensinya karena begini. Seumpama seseorang membayar katakanlah asuransi mobil, ini lumrah di masyarakat kita. Betul. Mungkin dia bayar 5 juta katakanlah begitu ya, untuk jangka waktu setahun 2 tahun. Tetapi kemudian ketika tidak terjadi risiko, mikir, aduh rugi saya yang bayar asuransi 5 juta. Nggak ada apa-apa nih katanya. Nah, itu yang perlu, makanya asuransi pun harus melakukan kreatif, inovatif. Bagaimana supaya dalam kondisi pandemi seperti ini, ketika free cash flow semakin tipis, sulit untuk berasuransi, jangan lagi pakai 5 juta. Lakukanlah customisasi produk yang mungkin tidak 5 juta. Menjadi katakanlah jangka waktunya tidak harus tahun 2 tahun, mungkin jadi 6 bulan. Betul. Atau mungkin yang peril-peril yang ditanggung itu yang tadinya 10 yang standar, ada tambahan-tambahan, mungkin dikurangin supaya bisa menyelesaikan premi itu. Nah itu seperti itu, Pak. Kemudian memang di masa-masa lalu mungkin banyak sekali persoalan di mana asuransi kita masuk, kemudian ketika mau diklaim, waduh lama banget, susah banget, malah ditolak. Betul. Nah dengan bisnis model yang digital, itu harusnya tidak ada lagi. Karena semua serba bisa ditelusuri. Kita misalnya melakukan asuransi melalui katakanlah aplikasi, itu bisa kita telusuri. Yang itu harus kita bangun. Mulai daripada aplikasi itu kita mulai di-accept, sampai pada klaim prosesnya sampai di mana. Mobil saya ada di bengkel, berapa lama lagi, barangnya sudah tiba belum, on the deal-nya itu, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, tapi kalau kita bicara soal demand mengenai orang-orang mengenai kesehatan, tadi Pak Frankan mengatakan bahwa memang cukup tinggi sekarang ya orang yang benar dalam segi kesehatan seperti itu. Tapi kenaikannya signifikan nggak sih Pak melihat untuk sekarang juga urgensi orang-orang sudah mulai menyadari bahwa oke, ini kita benar-benar butuh yang namanya proteksi begitu. Kita bicara tentang kesehatan ya, termasuk general. Saya tadi sudah bilang bahwa dalam situasi seperti sekarang ini ada celah untuk opportunity. Maka tadi saya bilang industri asuransi general itu turun 7,35%, kemudian asuransi life turun 1. Di antara yang turun-turun nih Pak, ada juga yang melonjak. Nah, ada bahkan yang naik sampai 25%. Kenapa bisa begitu? Karena dia bisa merespon dengan baik, dengan cepat perubahan situasi ini. Karena situasi ini kan seperti ibaratnya kita sedang berada di rumah, tiba-tiba ada gempa, kita kan panik semua tuh. Ada langsung lari keluar. Ada juga yang segera melakukan apa? Maka di saya sendiri, asuransi Brins ini, paling tidak ada 5 hal yang dilakukan dalam situasi panik. Kita quote-unquote ya.
5 ya. 5 hal. Jadi ketika terjadi pandemi ini, maka yang perlu adalah resiliensi. Kita coba bertahan dulu. Bertahan dulu mencari masalahnya apa. Yang kedua kemudian masalah yang muncul itu diselesaikan dulu. Masalah-masalah itu. Nah yang ketiga adalah lakukan restrukturisasi. Restrukturisasi itu misalnya begini. Ketika struktur organisasi sangat hierarki dan sangat kaku, itu harus segera dilakukan perubahan. Barangkali kalau tidak bisa melakukan perubahan sekarang, ya sebutlah kita bentuk squad dulu, Ya, sambil menunggu perubahan yang permanen. Perubahan yang permanen. Kemudian re-engineering juga proses bisnis internal yang tadi dari lamanya 1 bulan, 2 minggu menjadi lebih cepat karena sistem. Dan yang ketiga adalah meredefinisi bisnis. Jangan hanya pada konvensional, tetapi masuklah kepada digital way seperti itu. Oke, untuk jangka panjang Pak, kira-kira dari misalkan seperti apa? Jangka panjang, kita begini, jangka panjang ini kan kita udah tahu semua orang terpaksa dan dipaksa melakukan perubahan. Betul. Dalam situasi begini kita aja tidak bisa Jarak lebih jauh kita pakai ya. masker. Tadi kita belum salaman, kita nggak salaman. Karena ada sesuatu masalah kan. Nah kemudian di jangka panjang sebenarnya ada harapan-harapan. Ya. Contoh misalnya ekonomi kita yang kemarin kontraksi minus 5,3%. Betul. Sekarang Ki berikutnya adalah sudah tinggal 3,49. Kemudian kita bicara tentang pandemi, curve sudah mulai flat, bahkan tingkat kesembuhannya lebih tinggi dari rata-rata negara lain, kita 84% tingkat kesembuhannya. Apalagi kemudian Menteri Keuangan mengatakan bahwa 2021 akan ada anggaran khusus untuk infrastruktur digital sampai 400 triliun lebih. Inilah opportunity Pak, maka kedepannya lah bangunlah sistem itu di dalam untuk merespon urusan ini. Karena sekarang semua masyarakat kan sudah bergeser habitatnya kan dari yang konvensional juga ke digital. Maka bisnis utama nanti ada digital. Hanya saja di asuransi tetap dia menjadi hybrid company model, tidak bisa fully digital. Karena yang bisa digitalisasi untuk produk asuransi di luar hanya yang simple risk. Seperti beli asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi personal accident, asuransi mikro termasuk. Tapi yang complicated engineering nggak mungkin digital, harus face to face juga. Jadi tetap pada hybrid company model, dua-duanya jalan, conventional way, digital way jalan seperti itu. Seberapa optimis Anda melihat bahwa ini kita bisa melakukan ini tentunya dengan menyesuaikan dengan kondisi digital seperti sekarang? Kita sangat optimis karena apa tadi itu infrastruktur dibangun, tinggal bagaimana asuransi itu sendiri, perusahaan internal sendiri itu juga memperkuat. Karena bagi saya itulah bentuk reformasi juga. Betul. Reformasi itulah salah satu areanya adalah bagaimana bisnis dikembangkan berbasis digital. Kalau saya sendiri melakukan, paling tidak ada 5 area to transform sekarang ini. Yang pertama adalah organisasi sendiri harus ditransformasi, bagaimana lebih agile, lebih versatile ya, lebih cepat merespon perubahan. Yang kedua adalah bisnis model. Tadi tidak hanya beradu pada konvensional, tapi modelnya adalah juga mulai digital juga. Services adalah proses bisnis internal, mempercepat, melakukan sistemisasi di situ. Yang berikut adalah produk, customisasi produk tadi sudah disebut. Yang tadinya 5 juta satu orang, mungkin milenial nggak bisa belinya. Lebih baik yang lain-lain urusan lain. Maka harus ada kreativitas, inovasi untuk bagaimana mengcustomisasi produk sehingga lebih diterima seluruh lapisan masyarakat. Dan yang berikut adalah proses bisnis internal, services maksud saya. Servisnya layanan, percepat layanan. Kalau klaimnya sebulan menjadi mungkin 3 hari, seminggu. Tadinya orang diklaim menunggu sampai selesai, sekarang bisa di-tracer, seperti itu, transformasi. Tapi kemudian juga, kalau kita ini kan transformasi bisnis yang saya sebut tadi. Tetapi sebenarnya bisnis transformasi tidak bisa jalan dengan baik, sustain kalau tidak didukung oleh culture. Maka culture pun harus ditransform. Ini untuk jangka panjang ya, kita cerita jangka panjang. Tapi untuk culture kita tidak bicara panjang, hanya poin-poinnya saja sampaikan bahwa untuk transformasi culture, itu poin utama adalah ada pada leader. Dia haruslah ada tone from the top, ya. Kemudian dia haruslah work the talk. Kemudian juga tentu role model. Itu kuncinya. Nanti suatu waktu kita bicara tentang how to transfer culture. Betul, kita harus melanjutkan pembicaraan ini karena memang sangat menarik sekali melihat bagaimana penyesuaian di sini tentunya dari BRI Insurance. Terima kasih banyak Pak Vankar Umrani, Direktur Utama BRI Insurance sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Baik.